Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, terkait dengan tugas mata kuliah Geografi Pariwisata, teman-teman nanti akan mengambil contoh satu aja, ya, mungkin ambil destinasi yang ada di sekitar, ya, baik itu misalnya contohnya Papuma misalnya gitu ya, itu diberikan penjelasannya, mungkin tahapannya seperti apa, dari tahapan eksplorasinya seperti apa, ya mungkin dari awal misalnya yang berkembang itu adalah dulu misalnya Papuma itu adalah yang berkembang adalah Watu Ulo, karena memang satu jalur ya, Watu Ulo yang dimana pada waktu itu Watu Ulo itu batunya itu masih seperti tubuh seekor ular gitu ya, sehingga ramai gitu dikunjungi oleh wisatawan ya. Dan namun sekarang ini kan kondisi abrasi yang cukup akut ya di pantai selatan, sehingga menyebabkan bentukan batuan yang awalnya seperti tubuh seekor ular itu menjadi sangat kurang terjaga ya, sehingga wisatawan lebih banyak beralih ya, berkunjung ke Papuma. Itu salah satu contoh, sehingga tahapan eksplorasi ini menimbulkan yang pada awalnya adalah pengunjung lebih banyak ke Watu Ulo, sekarang menjadi lebih banyak berkunjung ke Papuma. Kemudian memasuki tahapan development tadi, bahwa di situ sudah ada mulai berkembang sarana wisata ya, ada resortnya di dalam itu, kemudian ada rumah makan, mungkin warung ya, tempat makan yang ada di situ, kemudian mungkin ada atraksi pendukung yang lain ada di situ ya. Di situ juga ada kapal-kapal nelayan yang menempatkan kapalnya ada di situ juga. Nah, itu menjadi sebuah atraksi yang baru, dan itu mengalami perkembangan yang dengan semakin bertambahnya wisatawan yang berkunjung ke situ. Fase itu mengalami peningkatan dan menuju pada titik tertentu ya, di mana sudah mendekati stagnan ya. Stagnan itu mandek gitu, artinya dari pengelola misalnya dari perhutani belum memberikan tambahan atraksi atau daya tarik wisata yang memang mendukung. Namun di sisi lain juga ada permasalahan, misalnya sampah ya, kemudian yang kemarin beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan terkait dengan pemungutan liar gitu ya, tiket ya, parkir seperti itu juga memberikan penurunan stigma yang positif ya bagi wisatawan, sehingga itu menjadi suatu tantangan bagi wisatawan dan pengelola khususnya yang ada di situ untuk memberikan pelayanan lebih. Dan itu bisa menjadi faktor penentu apakah itu nanti akan masuk ke dalam fase decline, menurun ya, adakah faktor-faktor itu bisa menurunkan ya tingkat kunjungan ya, khusus nanti pada posisi lebaran nanti yang dimana liburan panjang juga, atau mungkin menjadi faktor pembangkit ya, dimana pengelola khususnya dari Dinas Pariwisata dan Perhutani serta pihak ketiga bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya, menjaga kebersihan, pelayanan, kerapian, keamanan dan yang ada di Papuma, sehingga itu menjadi daya tarik ya, penarik semakin banyak wisatawan nanti datang ke Papuma. Itu yang tentunya ini menjadi fase-fase ya, yang nantinya mungkin teman-teman nanti memberikan contoh masing-masing di satu destinasi ya. Mungkin ada juga memberikan gambar-gambarnya juga kondisi pada saat peak season atau masa puncak, atau mungkin kondisi fasilitas sarana prasarana yang ada di situ, atau mungkin ada atraksi wisata yang ada di situ. Kemudian mungkin teman-teman bisa memberikan contoh gambar
kondisi lingkungan yang ada di situ, ya, yang memang mencerminkan bahwa ini destinasi ini mengalami suatu masa tantangan yang cukup berat ya untuk menurun atau meningkat seperti itu. Jadi teman-teman bisa memberikan satu gambaran, satu contoh saja pada destinasi wisata yang ada di sekitarnya, kemudian analisis sedemikian rupa, sedetail mungkin dengan berbagai macam sumber, baik itu YouTube maupun mungkin ada berita online lain atau mungkin media sosial yang lain, sehingga itu melengkapi analisis yang memang diperlukan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana apakah destinasi itu masuk ke dalam kategori stagnan atau mengalami penurunan atau mungkin mengalami kenaikan ya. Jadi bisa jadi teman-teman juga menambahkan mungkin data kunjungan kalau memang memiliki di situ ya. Biasanya kalau yang lebih agak lengkap lagi di BPS ya, Badan Pusat Statistik, bisa masuk di linknya itu, atau mungkin kalau tidak bisa ya di pemberitaan online ya. Ya memang tugas ini diharapkan bisa memberikan stimulus agar teman-teman bisa lebih berpikir kreatif, berpikir inovatif, mencari celah ya dari segala macam permasalahan yang timbul di destinasi wisata, baik itu terkait dengan mungkin SDM ya, atau mungkin sarana prasarana, atau mungkin atraksinya yang mungkin lemah perlu ditingkatkan kembali, atau mungkin perlu diinovasi kembali. Itu yang perlu untuk lebih detail lagi dalam penjelasannya. Silakan dibuat dalam bentuk PPT ya. Saya ingin PPT itu terpanjang, maksimal 5 lembar, dan itu sudah termasuk ke dalam cover atau judul ya, buatkan nama lengkap dan NIM-nya ya. Kemudian penjelasan poin-poin tertentu saja dalam bentuk bahasa Inggris, sehingga diharapkan teman-teman nanti bisa mempresentasikannya dalam bahasa Inggris. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.